Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan semua. Update untuk outlook 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025. Yang perlu diantisipasi untuk minggu depan dari segi fundamental ya, untuk hari Senin itu kosong, dan yang paling penting adalah di hari Kamis itu ada keputusan daripada suku bunga ya, apakah dipangkas atau tidak. Kemungkinan volatility di hari Kamis itu nanti akan tinggi dari segi Amerika ya, ini yang perlu diwaspadai. Cuman kalau misalkan untuk suku bunganya itu tetap ada peluang kemungkinan ya dari segi gold itu akan drop secara signifikan. Tetapi kalau misalkan nanti dipangkas, kemungkinan dia akan ada kenaikan dulu, tapi dari segi jangka pendek ya, hati-hati nanti di Kamis dini hari, kemudian malamnya GBP juga akan ada rilis suku bunga. Dari segi kalender ekonomi yang perlu diperhatikan untuk minggu depan, kuncinya itu ada di hari Kamis saja ya. Untuk hari Senin, Selasa ataupun Rabu ini kosong, kemungkinan juga dampaknya pun di market ini minim. Kemudian dari segi teknikalnya, dikarenakan untuk level area SRP weekly dari segi indeks dolar ini kan sudah selesai ya, kenaikan minggu ini tuh dia cuman mencapai level area minor. Ini saya hapus dulu, kita masuk dari segi time frame weekly-nya. Kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik dari low sampai dengan high di minggu ini untuk menentukan pergerakan minggu depan, ada beberapa level area yang mesti diwaspadai, di mana batasan pantau over misalkan untuk indeks dolar ini menguat atau kedorong ke atas, batasan 1 minggu ke depan itu ada harga 101.600 sampai dengan 102.00 sebagai physical price levelnya atau zona yang saya blok biru bagian atas ini adalah batasan pantau overnya. Kemudian resisten 2 100.86 di kiri, di sini juga ada sedikit gap ya, dan bertumpuk juga dengan drop kecil atau zona supply, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya itu jatuh di kisaran zona yang saya blok hijau 100.12 dan 100.37, ini yang perlu diwaspadai. Misalkan dari segi daily close-nya mampu tutup di atasnya history high minggu yang sebelumnya 100.37, baru ada peluang arah resisten 2. Tetapi kalau misalkan belum, waspadai zona tengah atau sebagai pivot untuk indeks dolar itu jatuh di kisaran zona yang saya blok abu-abu, ada harga 99.82, ini sebagai batas atas pivot. Kemudian batas bawah pivot 99.45 dan pivot itu sendiri 99.63. Kemudian support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya ini, zona yang saya blok orange ada harga 99.15 dan 98.90 ya. Jadi sebagai kunci untuk penurunannya minggu depan ini dari segi indeks dolar, misalkan dia sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya, baru ada peluang kemungkinan bearish akan berlanjut. Tetapi sebagai level kuncinya antara support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya ini, ketika ada penurunan dan harga masih belum mampu bergerak di bawah level area blok orange, waspadai potensi arah atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, untuk open market minggu depan ini diawali sedikit di bawahnya resisten pertama weekly. Jadi masih ada peluang menuju zona tengah atau sebagai pivotnya yang perlu diwaspadai adalah di kisaran antara 9982 maksimum di 99.45 untuk hari Senin ataupun hari Selasa nanti. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawahnya 99.45 sebagai batas bawah pivot, hati-hati waspadai potensi arah atas. Jadi untuk indeks dolar sebelum rilis suku bunga dan pernyataan atau pers conference daripada FOMC di Kamis dini hari ya, masih ada peluang kemungkinan yang pertama adalah sideways. Itu gambaran saya yang pertama. Misalkan untuk sideways-nya 100.37 ini adalah batas atasnya, kemudian batas bawahnya di antara 99.63 sampai dengan 99.45. Tetapi kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga, ada peluang kemungkinan dia akan nge-retest di support pertama weekly sebelum ini pelan-pelan ngerambat ke atas kembali ya. Kesimpulannya untuk indeks dolar, batasan pantau over misalkan
misalkan menguat 101.600 sampai dengan 101.96, hati-hati di resisten 2 100.86. Kemudian untuk open market berada di bawahnya resisten pertama, zona tengah atau sebagai pivot ada di zona yang saya blok abu-abu, jadi waspadai sebagai level kunci untuk 1 minggu ke depan selama 98.900 atau sebagai story low minggu yang sebelumnya ini masih belum di break atau harga masih belum mampu bergerak ke bawah, waspadai potensi arah atas. Jadi kalaupun 1 minggu ke depan harga tetap bergerak di antara zona yang saya blok hijau dan blok oranye bagian bawah, ini 1 minggu ke depan masih ada potensi kemungkinan akan sideways ya, dan belum ada tren. Selanjutnya dari segi gold, flashback sedikit dari segi time frame H1-nya, open market kemarin itu berada sedikit di atasnya support, kemudian kenaikannya kurang lebih pas, nggak jauh-jauh di batas bawah pivot atau sebagai keseimbangan harga 3350-an lah kurang lebih, dan mendadak drop secara signifikan ya. Untuk level area minor ini juga sudah di break, kemudian harga terkoreksi ke atas dari segi time frame kecilnya. Saat NFP rilis, dia nggak kemana-mana, high-nya yang berada di 3268 ini juga gagal, dia tidak di break dan mendadak turun kembali nge-retest di level area minor ya. Jadi untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, kemudian untuk bulan Mei ini ada level area SRP baru kembali ya dari segi monthly-nya. Jadi kalau misalkan saya tarik dari histori bulan April kemarin low sampai dengan high-nya, ini khusus untuk monthly terlebih dahulu, ada beberapa level area SRP sebagai batasan pantau overnya untuk 1 bulan ke depan nanti ya. Dan untuk level monthly ini berlaku nanti sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 ya, atau tanggal 30 ya, karena untuk close marketnya itu hari Jumatnya itu jatuh di tanggal 30, untuk tanggal 31 itu nanti hari Sabtu ya. Jadi untuk dari segi monthly-nya, untuk batasan pantau overnya dari segi monthly itu ada harga 3948 sampai dengan 4083 sebagai R3 dan R4, tetapi saya tidak antisipasi ke sana ya. Untuk 1 bulan ke depan harga atau mendekati level area 4000 itu kalau gambaran saya masih terlalu tinggi. Kemudian resisten 2 yang berada di 3678 ini juga sementara saya skip terlebih dahulu. Yang perlu diwaspadai adalah di bulan ini harga ini kembali lagi di zona tengah atau sebagai pivot monthly-nya, kurang lebih ada zona blok abu-abu ya. Nanti akan saya padukan dari segi level area SRP weekly-nya. Cuman untuk monthly sendiri sebagai batasan support 2-nya 2775 sebagai psikopras levelnya, dan 2500 ini sebagai batasan pantau over bagian bawah ya. Jadi untuk 1 bulan ke depan ini fokusnya berada di kisaran 3408 itu untuk resisten pertama, kemudian support pertama 3047 terlebih dahulu. Kemudian untuk weekly sendiri, kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Batasan pantau over dari segi level area SRP weekly ya, kalau kita lihatin dari segi time frame daily terlebih dahulu, di mana untuk history high-nya di 3500 kemarin itu bertumpuk dengan batasan pantau over ada resisten 3 dan resisten 4 atau zona yang saya blok biru di sini 3480 sampai dengan 3517 ya, kurang lebih untuk overnya 1 minggu ke depan. Kemudian resisten pertama monthly ini bertumpuk juga dengan resisten kedua weekly yang jatuh di kisaran 3403 sampai dengan 3408. Kemungkinan sih masih ada peluang harga menuju ke sana, tetapi kalau kita lihatin dari penutupan sekarang itu persentasenya masih kecil di bawah 30%. Untuk resisten pertama weekly jatuh di 3328, zona tengah atau sebagai pivotnya ini yang perlu diwaspadai. Ada zona yang saya blok abu-abu dengan batas atas pivot 3296, kemudian untuk pivot sendiri 3277, dan batas bawah pivot itu berada di 3258. Support pertama itu bertumpuk dengan pivot monthly 3227. Kemudian untuk support kedua ini yang perlu diwaspadai karena ini juga ada level area yang menumpuk dengan batas bawah pivot monthly blok biru bagian bawah ini. Kemungkinan kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1 minggu ke depan itu fokusnya di antara 3160 sampai dengan 3151 terlebih dahulu. Untuk support 3 dan support 4 sementara saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, untuk open market 1 minggu ke depan ini gold itu diawali di atasnya support pertama weekly, tetapi masih berada di bawahnya pivot. Yang perlu diwaspadai adalah blok oranye bagian bawah. Misalkan history low minggu yang sebelumnya ini di break, baru ada peluang harga akan menuju support 2 weekly. Tetapi kalau misalkan masih belum, hati-hati waspadai potensi mengambil pivot terlebih dahulu atau sebagai keseimbangan harganya dengan level kuncinya berada di antara 3296 ya, atau sebagai psikopras levelnya 3300. Jadi kalau misalkan daily close-nya 1 minggu ke depan masih belum mampu tutup
body candlenya di atasnya 3296, waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sudah terkonfirmasi daily close-nya tutup di atasnya 3296, ringnya pun terbatas. Kalaupun ada kenaikan, resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi next target terdekatnya ya, atau sebagai batasan pantau over sementara. Misalkan ada kenaikan 1 minggu ke depan, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Zona yang saya blok hijau ini terlebih dahulu yang perlu diwaspadai. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, mengingat untuk open market minggu depan ini masih berada di atasnya support, rawan untuk gold ini akan nge-retest kembali di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk planningnya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell sebelum suku bunga dirilis untuk minggu depan di Kamis dini hari ya. Tetapi kalau misalkan nanti menjelang rilis suku bunga, kemungkinan akan ada planning buy, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu posisi harga itu ada di mana. Kalau misalkan harga di support, ya kemungkinan menjelang rilis suku bunga, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti menjelang rilis suku bunga di area resisten, tidak menutup kemungkinan akan ada planning sell ya. Jadi kita fokusnya sementara sambil menunggu suku bunga di hari Kamis dini hari, fokusnya adalah di teknikal terlebih dahulu. Sebagai level kunci untuk kenaikan 1 minggu ke depan, pantau aja di 3296. Misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang arah resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya ada kenaikan dan di antara 3 level area zona tengah sebagai pivot di sini ke reject, waspadai ini bisa putar balik ke bawah. Jadi arahnya masih ada kecenderungan gold dari segi time frame besarnya itu koreksi ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, bisa dikatakan downtrend, tetapi ringnya pun terbatas. Untuk kesimpulan, zona pantaunya bawah, batas pantau overnya sementara berada di 3151 sampai dengan 3160 terlebih dahulu. Kemudian history low minggu yang sebelumnya 3202, pembulatan support pertama 3227, pivot 3277, dan batas bawah pivot 3258, batas atas pivot 3296 ya. Untuk planningnya saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini nanti fleksibel. Tinggal konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana. Entah itu nanti di bawahnya pivot atau sedikit di atasnya pivot. Tetapi selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 3296, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Tergantung nanti untuk harganya, cari sendiri dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Kalau misalkan dapat di area zona tengah atau sebagai pivot, idealnya untuk jarak stop loss karena volatility tinggi, di mana dalam satu hari itu bisa mencapai 1000 pip bahkan di atas 800 pip, ya tentunya risikonya agak lebar. Khusus untuk swingnya 400 pip maksimum, idealnya adalah sekitar 350 pip ini dari segi jarak stop lossnya, misalkan dapat harga di pivot. Tetapi kalau misalkan nanti harga kedorong ke atas dan mendekati 3296, ya tentunya risiko akan lebih kecil. Jadi untuk jarak stop loss ini sesuaikan juga dengan kondisi masing-masing ya. Ini sebagai referensi atau gambaran aja. Dari segi targetnya saya lebih prepare 3202 ini sebagai TP pertama 760 pip, maksimum itu berada di kisaran 3160, ruang gerak sekitar 1150-an pip lah. Ini kalau misalkan dapat harga di zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi untuk day trade-nya, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy atau akan ada sell. Silahkan pantau sendiri di level-level area SRP penting yang ada di sini. Biasanya sentuhan pertama di minggu tersebut, misalkan masih fresh, akan ada reaksi harga. PR-nya adalah untuk menentukan reaksi harga ini, apakah reversal dari segi time frame kecilnya atau reaksi harga untuk penerusan ke dorong ke atas ataupun ke bawah. Itu yang perlu dicari untuk 1 minggu ke depan nanti ya. Untuk videonya, kalau misalkan ada kesempatan nanti ya akan saya update setiap hari. Jadi untuk khusus hari Senin ya, perhatikan 3227 dan 3201 terlebih dahulu. Misalkan ini harga masih belum di break ke bawah, ya tidak menutup kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy, tapi targetnya terbatas di antara 3258, maksimum masih berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Ini khusus untuk day trade-nya. Tetapi kalau misalkan nanti hari Senin ada gap ke bawah dan low minggu yang sebelumnya yang berada di 3202 ini di break, ya tentunya planning buy untuk day trade-nya sementara akan ke pending terlebih dahulu. Pantau aja di antara tengah-tengahnya antara 3180 sampai dengan 3190, kemungkinan nanti planning buy akan ada di situ ya. Cuman untuk videonya akan saya update nanti misalkan ada planning ataupun perubahan planning ya. Tapi dari segi outlook ini kesimpulannya adalah 1 minggu ke depan ini saya lebih prepare sebelum rilis suku bunga. Saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan harga kedorong ke bawah, untuk planning buy akan ada lagi di antara
3160 sampai dengan 3150-an lah, misalkan ada konfirmasi pembalikan arah. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin untuk planning yang di minggu yang sebelumnya ya, harga ini dari minor bawah kurang lebih kenaikannya pas di kisaran minor atas 98.000 ya. Secara otomatis ini sudah clear untuk pergerakan satu minggu ke depan. Sebenarnya untuk level area SRP ini sudah bisa ditarik, tapi ini masih belum berjalan ya, karena untuk Bitcoin sendiri kalau nggak salah pergantian weekly-nya itu nanti setelah hari Minggu ya. Cuman ini saya ambil untuk level area SRP aja untuk satu minggu ke depan di candle yang masih berjalan ini, yang berlaku nanti mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, kurang lebih sebagai batasan pantau. Overnya misalkan ada kenaikan kurang lebih 102.000 sampai dengan 103.500-an atau zona yang saya blok biru. Resisten 2 99.600-an, kemudian resisten pertama itu jatuh di 97.000-an lah, kurang lebih ada di sini. Zona yang saya blok hijau bagian atas ini yang perlu diwaspadai. Untuk saat ini kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya, ketika harga ini turun ya dari atas ke tahan di zona tengah atau sebagai pivotnya, batas atas pivot itu jatuh di 96.000, blok abu-abu di sini, dan batas bawah pivot itu berada di 94.800-an lah kurang lebih ya. Selama untuk satu minggu ke depan nanti ya, harga masih belum mampu maintain di bawahnya 94.800-an. Ini masih ada peluang harga kedorong ke atas, target terdekatnya berada di 99.600-an. Tetapi kalau misalkan sebagai level kuncinya satu minggu ke depan ada harga 94.800-an, ini saya bulatkan aja. Kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, ringnya pun terbatas. Kalaupun ada penurunan, fokusnya maksimum satu minggu ke depan, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Blok biru di sini, support pertama 93.700-an sampai dengan 92.800-an, ini yang akan menjadi batas pantau over sementara satu minggu ke depan untuk Bitcoin. Jadi saya lebih prepare Bitcoin ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi pantau sebagai level kuncinya berada di 94.780-an ya, atau pembulatan di 94.800-an lah kurang lebih ada di sini. Selama daily close masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, bisa aja untuk Bitcoin ini balik lagi ke dorong ke atas. Saya lebih ngincerin 99.600 ini yang akan menjadi target untuk satu minggu ke depan. Tetapi skenario alternatif misalkan terkonfirmasi dari close-nya tutup di bawah batas bawah pivot, kemungkinan ringnya pun terbatas. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu, fokus bagian bawah ada di support pertama terlebih dahulu ya. Untuk level area SRP Bitcoin satu minggu ke depan, kalau misalkan mau dicatat ya, pantau aja. Dari segi day trade-nya silahkan cari sendiri. Biasanya untuk sentuhan pertama itu bisa dimanfaatkan untuk entry posisi ya, baik buy ataupun sell, tergantung nanti kondisi di market. Cuman kalau misalkan memanfaatkan sentuhan pertama untuk targetnya jangan jauh-jauh. Tetapi untuk dari segi swingnya saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Ada dua referensi. Kunci yang pertama 94.800-an, misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Misalkan harga ini kedorong ke bawah, tunggu terlebih dahulu harga ini bergerak kembali di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, baru referensi buy akan aktif. Dari segi targetnya itu kurang lebih berada di resisten kedua. Tetapi kalau misalkan kehilangan batas bawah pivot, secara otomatis planning buy yang pertama ini akan ke pending atau tercancel dan digantikan cari di antara support pertama weekly dengan jarak stop loss itu idealnya berada di bawahnya 93.000 ya. Dari segi targetnya, TP pertama adalah resisten pertama weekly, TP kedua sama resisten kedua weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.